Pada tes TIO5 adalah tes logika gambar. Anda harus bisa menentukan gambar yang tepat dari rangkaian gambar sebelumnya. Akan ada 3 gambar sebagai soal. A, B, C dan jawabannya adalah gambar D. Anda harus bisa menentukan mana gambar D dari beberapa pilihan. Polanya adalah, gambar A akan berubah menjadi gambar B. Anda harus bisa melihat perubahan apa yang terjadi, apakah ada penambahan objek, atau terjadi perputaran 90 derajat atau terjadi pengurangan objek. Pola tersebut adalah pola yang sama digunakan oleh gambar C menjadi gambar D, jadi untuk menentukan gambar D Anda harus bisa mengetahui polanya. Tes Kraepelin adalah tes menambahkan angka, di mana pada tes ini akan melihat konsistensi, fokus, ketelitian, kerapian dan kemampuan berhitung. Seperti ini tes Kraepelin, mengerjakannya dengan cara menambahkan 2 angka dan menuliskan jawabannya di tengah 2 angka tersebut, mulai dari paling bawah sampai ke atas secepat mungkin. Karena tiap baris memiliki batas waktu, jadi puncak di tiap baris akan berbeda. Puncak ini akan dibentuk sebuah grafik. Jika grafiknya konsisten maka kemungkinan kamu akan lolos tes ini, tapi jika grafik turun di akhir maka artinya kamu orang yang tidak konsisten dan kamu sulit untuk lolos tes ini. Tes matematika dasar ini adalah tes matematika dengan tingkat kesulitan seperti soal matematika sekolah dasar, jadi jika kamu mahir dalam operasi hitung dasar seperti tambah kali kurang dan bagi, maka kamu akan mudah mengerjakan tes ini. Ada beberapa variasi soal matematika dasar ini, antara lain perkalian, soal matematika cerita, soal matematika presentase dan lainnya. Tes kepribadian ini memang ditujukan untuk mengetahui kepribadian kamu. Tes kepribadian ini biasanya memiliki beberapa bentuk tes seperti tes EPPS tes dan PAPI Kostik. Untuk tes PAPI dan EPPS atau tes seperti ini yang mirip memiliki konsep di mana kamu harus memilih salah satu di antara 2 pilihan jawaban. Pilihlah yang menurut kamu itulah karakter yang paling mirip dengan kamu jika dibandingkan pilihan satunya. Atau tes kepribadian ini bisa berbentuk pertanyaan wawancara tertulis atau hanya lembar kertas yang berisi pertanyaan seperti hal apa yang kamu sukai dan sebagainya, yang bisa kamu jawab bebas sesukamu. Tes selanjutnya adalah sinonim dan antonim. Pada tes ini kamu akan diuji di bagian verbal. Perbanyak kosakata kamu terutama di bagian sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, jadi kata dengan makna yang sama. Contoh sinonim, proteksi dan perlindungan. Haus dan dahaga, bohong dan dusta, bertemu dan berjumpa. Selanjutnya antonim atau lawan kata. Adalah 2 kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Kedua kata ini kontradiktif. Contoh, baik dan buruk. Jauh dan dekat, lapar dan kenyang, penuh dan kosong.